Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Razak MSI selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kamalana Agung Santana selaku ketua kelompok 1, dan juga teman saya yang bernama Najib Abdul Sabil, terus ada Muhammad Fauzan, Nazar Rahim, dan juga Safina Nur Aini. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan hasil studi lapangan kami mengenai penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Pandangan mahasiswa hukum terhadap komitmen negara pada Pancasila. Oke, boleh di next. Oke, pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai etis dan ideologis yang menjadi landasan sistem hukum dan perlindungan HAM, terutama melalui sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Nah, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, serta ketimbangan akses keadilan. Persepsi publik yang negatif terhadap sistem hukum turut memperburuk kondisi tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah pandangan mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum masa depan terhadap konsistensi negara dalam menegakkan hukum dan HAM berbasis Pancasila. Nah, di penelitian ini juga bertujuan mengeksplorasi persepsi mereka melalui pendekatan kualitatif untuk melihat sejauh mana pendidikan hukum dan ideologi Pancasila membentuk sikap kritis dan kesadaran keadilan generasi muda. Oke, lanjut. Baik, di sini ada rumusan masalah dari studi lapangan ini. Apa sih rumusan masalah dari studi lapangan ini? Meskipun sistem hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, praktik penegakan hukum di HAM di lapangan masih menunjukkan ketimpangan, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan kepentingan politik. Hal ini mencerminkan adanya persoalan struktural dan kultural yang menghambat terwujudnya keadilan hukum yang ideal. Mahasiswa hukum sebagai komunitas akademik memiliki peran penting dalam menilai dan mengkritisi kondisi ini. Mereka dibuntut tidak hanya menguasai aspek normatif hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai keadilan sosial dari Pancasila. Pandangan mereka menjadi indikator awal kesadaran hukum generasi penerus. Penelitian ini merumuskan 3 fokus utama, yaitu pandangan mahasiswa hukum terhadap kondisi aktual penegakan hukum dan HAM, lalu penilaian mereka terhadap komitmen negara dalam menegakkan hukum sesuai nilai Pancasila, dan faktor-faktor yang dinilai menjadi penghambat terwujudnya penegakan hukum dan HAM yang selaras dan cita-cita Pancasila. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh anggota lain. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pandangan mahasiswa hukum terhadap penegakan hukum dan HAM dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur terhadap 10 mahasiswa aktif program studi ilmu hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dipilih secara proposif karena telah menempuh mata kuliah terkait hukum tata negara, HAM, dan filsafat hukum. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan merujuk pada teori nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik transigulasi sumber dan member checking. Metode diharapkan menghasilkan pemahaman yang autentik dan perspektif mengenai prinsip mahasiswa terhadap komitmen negara dalam menegakkan hukum dan HAM berbasis Pancasila. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada pembahasan hasil wawancara dengan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa penegakan hukum dan HAM di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal keadilan dan non-kriminasi. Mahasiswa menyoroti praktik hukum yang tidak adil, terutama pada kasus yang menyangkut masyarakat kecil dan elit politik. Korupsi, rendahnya integrasi aparat, dan birokrasi yang rumit disebut sebagai penghambat utama dalam mewujudkan supremasi hukum yang adil. Meski demikian, inisiatif digitalisasi pengadilan dan rekomendasi hukum dinilai sebagai langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mahasiswa juga mengkritisi kurikulum pendidikan hukum yang dinilai belum cukup menanam nilai-nilai keadilan sosial dan HAM sesuai Pancasila. Mereka menekankan pentingnya penguatan etika hukum dan pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembelajaran hukum. Serta keseluruhan mahasiswa menyadari perlunya reformasi struktural dan partisipasi masyarakat sipil untuk menjembati kesenjangan antara idealisme Pancasila dan realitas praktik hukum di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safina. Akan membacakan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum dan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima mahasiswa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai bahwa praktik hukum saat ini masih menunjukkan ketimpangan, diskriminasi, dan dominasi kepentingan politik. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya integritas aparat hukum, maraknya korupsi, dan lemahnya penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan hukum. Meski begitu, terdapat harapan pada langkah reformasi seperti digitalisasi berkeadilan dan pembaruan regulasi yang menganggap sebagai potensi perbaikan. Mahasiswa juga menyadari peran strategis mereka sebagai calon penegak hukum, menekankan pentingnya pendidikan hukum yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan komitmen terhadap Pancasila dalam penegakan hukum dan HAM harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Oke, terima kasih kepada para pemateri yang sudah membawakan hasil studi lapangan kami. Kami dari kelompok 1 juga memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam studi lapangan kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.